Perlindungan-Mu sempurna atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas anugerahnya, kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan pada kesempatan pagi ini. Bersyukur atas perlindungannya yang luar biasa. Kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Kita perlu memahami generasi keluarga yang bijaksana, keluarga kerajaan Allah adalah generasi keluarga yang memahami, yang mengenal, yang menerima pribadi Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang mendambakan atau berharap ada bahasa, ada kata cita-cita, tetapi lebih tepatnya harapan. Harapan semua makhluk, semua manusia, terkhusus tentunya mau bersedia menjadi generasi yang terus menjadi berkat, menjadi generasi yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika seringkali disebutkan bagaimana keluarga yang sakinah, dari kata shekinah, keluarga yang memancarkan kemuliaan Tuhan, keluarga yang memancarkan hadirnya Tuhan, keluarga yang memancarkan sinar terang. Di balik pancaran kemuliaan Tuhan itu ada damai, ada ketenangan, ada kesatuan, ada kerukunan. Bukankah itu yang menjadi harapan semua makhluk? Terkhusus disebut sebagai imam-imam yang rajani. Ketika ada sebutan gereja sebagai mempelainya Tuhan, sebagai tubuhnya Kristus, itu tahap selanjutnya. Kenapa saya katakan tahap selanjutnya? Kerjakan dulu tugas kita sebagai imam-imam yang rajani itu. Setelah itu kita kerjakan, maka langkah selanjutnya berarti imamat yang rajani yang melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana aturan kerajaan surga, otomatis menjadi tubuhnya Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, umat Kristen sedunia saat ini dalam perbedaan waktu tentunya memperingati peristiwa besar, itu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang bertanya, loh kenapa Tuhan kok naik? Kapan turunnya? Kenapa Tuhan turun ke bumi? Kenapa harus naik? Kerajaan surga itu begitu tertib, disiplin, dan tersistem dalam pelaksanaan tugas penyelamatan. Manusia ketika harus kembali kepada
kemuliaan yang sejati, yang sempurna, tidak akan mampu menerima didikan Bapa Yahweh yang keras, yang saklek, yang tidak ada ampun lagi. Begitu dosa, hukuman, dosa, hukuman, dosa, hukuman. Makanya ketika kita mendapat kasih karunia dari Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia itu. Kita baca dulu tentang kenaikan Yesus Kristus di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama mulai ayat yang ke-6. Kisah para Rasul pasal pertama, langsung saja ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bangsa Israel sendiri, murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri, yang semua adalah orang-orang Yahudi keturunan Israel, mereka bertanya sebelum kenaikannya, maukah Engkau pada masa ini, waktu itu, memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berbicara tentang sistem kenegaraan, sistem kerajaan yang di bumi. Mereka merindukan pemulihan itu karena saat itu, bahkan sebelumnya, sejak pasca runtuhnya Yerusalem, setelah Salomo, terjadi satu ketidaktaatan terhadap pengelolaan bait Allah di Yerusalem, sehingga Tuhan tidak berkenan itu semua. Tuhan izinkan perpecahan demi perpecahan, perpecahan demi perpecahan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jawabnya Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Poin ini yang harus kita perhatikan. Tentang waktu Tuhan datang, ini akhir zaman. Kita tidak bertanya tentang pemulihan kerajaan Israel kapan. Tetapi dan akhir zaman ini kita tidak perlu bertanya-tanya kapan Tuhan datang. Tanggal berapa Tuhan datang, bulan apa, tahun berapa Tuhan datang. Tetapi apa yang harus menjadi bagian kita, yang harus kita kerjakan, ayo kita kerjakan. Sebab berbahagialah seorang hamba ketika kedapatan lagi bekerja, sedang bekerja, ketika tuannya datang. Fokus kita menjadi generasi keluarga yang bijaksana berarti siap menjadi saksi. Siap menjadi saksi. Syarat untuk menjadi saksi, mengalami peristiwa itu, mengalami kondisi atau keadaan dengan Tuhan, melihat secara langsung peristiwa itu, atau mendengar
peristiwa itu. Terus ada yang bertanya begini, lah kita kan tidak tahu ketika Tuhan naik, ketika Tuhan disalib, ketika Tuhan dikubur, bahkan ketika Tuhan lahir. Kita kan tidak ada waktu itu. Sekarang ketika saudara menerima sebagai Tuhan di atas segala-galanya, sebagai gembala aku, apakah saudara tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan? Apakah saudara belum pernah melihat dahsyatnya Dia mengerjakan hidup saudara? Apakah saudara belum pernah mendengar suara Roh itu? Itu yang harus kita saksikan. Langsung dulu ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah yang disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik. Bahkan sejarah yang tercatat, orang-orang Yerusalem, komunitas tertentu, dia meyakini kehadirannya ke bumi yang kedua, kedatangannya yang kedua nanti, dia juga akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ini sejarah. Ini bukan tulisan dongeng. Tempat di mana dia naik sekarang masih ada. Tubuh astral, tubuh kemuliaan, kaki astral, dijejakkan kaki astral itu terakhir kali sebelum dia naik. Situs itu ada sampai sekarang. Kalau nanti ada kesempatan, saya datang lagi ke sana, ke lokasi itu saya fotokan. Saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikannya ini adalah rangkaian skenario keselamatan bagi umat manusia pada akhir zaman. Dan itu yang akan terjadi atas umat pilihan Tuhan yang percaya bahwa manusia darah daging tidak mungkin masuk kerajaan surga. Jika saudara jangan punya bayangan, wah di surga nanti bisa bebas, bisa makan apa saja. Di surga nanti, wah kita bisa menikmati kehidupan alam tubuh astral yang dalam kerajaan surga kekal. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan dengan pola pikir manusia sekarang. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka generasi keluarga yang bijaksana itu harus memahami untuk apa dia bangkit, untuk apa dia naik. Kalau ayat firman Tuhan katakan dia naik, dia pergi untuk menyediakan tempat. Karena dia pemilik surga itu. Saudara mau baca kitab lain selain kitab Injil juga begitu.
penguasa kerajaan surga itu ya Yesus. Kalau ada sebutan Isa anak Maria, iya. Saudara buka kitab Maria. Penguasa kerajaan surga itu ya Yesus Kristus, putra Maryam itu. Dia yang paling unggul, dia yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Sekarang sudah ada di sana karena pemilik kerajaan surga. Jadi suruh tidak usah pusing bagaimana nanti suruh bekerja di sana, cari uang di sana. Di surga tidak ada pekerjaan cari uang. Atau jangan berharap bahmu di kerajaan surga suruh cari uang, suruh nurunkan kepada saudara, membayar utang. Sehebat-hebatnya nenek moyang saudara, tidak akan mungkin ditugasi Tuhan bekerja keras cari uang di dalam kerajaan surga, dikirim kepada saudara. Aturan mana itu? Saya tidak melarang saudara berziarah ke taman makam, nengok nenek moyang saudara yang sudah dipanggil Tuhan dimakamkan begitu. Saya tidak melarang saudara berziarah, nengok makam. Bahasa Jawanya nyekar. Saudara boleh mengenang bagaimana perjuangan mereka selama ini. Jangan datang ke makam minta supaya dikirimi uang. Terus bicara dulu, tak pengen tahu aku. Kan tidak ada ceritanya dalam Alkitab seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lah sekarang bagaimana caranya supaya kita menjadi saksi? Kan kita tidak perlu bertanya-tanya terus tentang hari apa, tanggal berapa, bulan apa, Tuhan datang, tahun berapa Tuhan datang. Sudah sejak saya kecil saya mendengar tahun sekian Tuhan datang, tahun sekian Tuhan datang. Penipu semua. Sejak saya sekolah minggu sudah ada artikel oh tahun sekian Tuhan datang, tahun sekian Tuhan datang, tahun 2000 Tuhan datang. Saya menginjak remaja, SMP, SD, SMP juga begitu. Artikel semakin berseliweran sana sini. Tuhan datang ancar-ancarnya tahun sekian. Ayo kita fokus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, terus Yudea, Samaria sampai ke ujung. Kira-kira ayat ini sudah tergenapi belum? Murid-murid menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah sampai kepada kita tidak lepas dari perjuangan pergumulannya para murid. Menyaksikan betapa dahsyatnya kasih Bapa berkarya untuk keselamatan umat manusia berdosa itu. Penderitaan yang sedemikian rupa terbayar. Mereka mati syahid, mengalami siksaan, mengalami penderitaan. Tetapi itu semua kemuliaan yang luar biasa juga diterima oleh para rasul. Keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada kita. Andai kata tanpa komitmen dari para murid, apa kira-kira berita Injil ini sampai kepada kita? Saudara terkasih dalam Tuhan, poinnya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, supaya kita menjadi saksi. Saudara, yang jadi persoalan ketika Roh itu turun, ketika sang terang itu turun, apakah kita menerima? Ketika sang terang itu hadir,
Apakah kita mengenal? Sebab kehadirannya juga membawa hukum. Aturan sang terang, maka kehadiran sang terang itu akan mengusir kegelapan. Ketika kita tertambat dalam gelap, maka kita terusir. Berarti kita tinggal milih ikut gelap atau ikut terang. Kalau kita menerima sang terang, kita menerima kehadirannya, kita harus ngerti aturannya. Aturan yang dibawa hadirnya sang terang, kita harus pisahkan diri dari kegelapan. Kan begitu. Yohanes pasal pertama. Jadi untuk menerima kuasa, ketika dia hadir, maka kita betul-betul harus membuka mata batin. Tidak cukup membuka mata batin, telinga batin kita, bukan seluruh panca indera ini harus diasah supaya tajam. Kita ngerti, kita mengenal bahwa apa yang dikehendaki Tuhan sebenarnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari sini kita harus paham. Pada akhir zaman banyak orang, banyak pengikut Kristus berusaha menolak firman dengan alasan, oh itu kan aturan Taurat, oh itu perjanjian lama, sudah tidak berlaku lagi. Itu perkataannya manusia, termasuk pendeta yang memperkosa firman. Oh jelas Tuhan Yesus itu hadir bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi apa? Tetapi menggenapinya. Contohnya, aturan hukum Taurat, pengorbanan itu adalah korban binatang. Maka korban binatang itu sudah disempurnakan, digenapi dalam pengorbanannya disebut sebagai anak domba Allah. Terus hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Baru kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada mulai kapan? Hukum kasih itu Musa yang menerima. Orang mau bilang, oh perjanjian lama tidak berlaku lagi. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh para ahli Taurat, ditanya anak muda yang kaya, ditanya orang-orang yang ahli kitab, dikatakan, apa guru yang harus saya kerjakan? Apa yang tertulis dalam Alkitab? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi dan kekuatanmu. Kerjakan itu, maka kamu masuk dalam kerajaan. Yang satu ditaati, yang lain jangan dibuang. Lah, kehadirannya itu membawa, mengimpartasi, mengalirkan kekuatan supaya manusia tidak dibawa tekanan hukum Taurat. Sebab ketika saudara di bawah tekanan hukum Taurat,
habis jarimu. Iya kan? Mata yang hanya 2 ini bisa-bisa hilang semua. Karena apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau tanganmu kedapatmu mencuri, potong saja tangannya. Sebab lebih baik dengan tangan satu sudah masuk kerajaan surga daripada dengan tangan lengkap tetapi membawa hidup dalam kebinasaan. Semua disempurnakan. Kasih karunia itu bukan berarti kasih karunia yang ditetapkan Tuhan Yesus bukan berarti membawa kelonggaran untuk manusia berbuat dosa, tidak juga. Hukum Taurat mengatakan jangan berzina, hubungan badan. Tuhan Yesus katakan apa? Kalau kamu melihat sesamamu tergerak sahabatmu, kamu sudah berzina. Lebih dalam kan hukumnya Kristus. Bukan hanya persoalan yang fisik, tetapi darah Kristus itu menyucikan hati nurani, menyucikan pikiran. Kalau Yesus mengatakan jangan ini, jangan itu, lah. Dan itu ada otoritas kuasanya yang luar biasa. Firman itu ya Tuhan sendiri. Dia sang sabda, dia sang pencipta itu. Sebab semuanya ada karena firman. Sebab itu kita memahami bahwa ketika ini berhadapan dengan firman, hati-hati kalau diskusi firman. Diperdebatkan, ini tidak penting lah. Kalau sudah tidak sekolah teologi dan betul-betul sekolah, lebih baik diam dan bertanya. Miliki hati seorang murid untuk ngerti dan mengenal firman dengan baik. Jangan diterjemahkan menurut akalmu, menurut keinginanmu, menurut kebutuhanmu. Kalau gembala bicara soal persepuluhan, bukan berarti wah ini gembala lagi butuh duit. Banyak pendeta itu tidak berani bicara soal hukum persembahan-persembahan yang merupakan haknya imam. Karena apa? Banyak hamba Tuhan dihujat. Di media sosial itu banyak. Akhirnya pendeta-pendeta yang kaya sudah mengatakan, oh sekarang sudah ada zamannya persembahan persepuluhan, sekarang sudah ada zamannya persembahan sulung, sekarang sudah ada zamannya persembahan uang harta benda ke gereja. Karena pendetanya foya-foya. Habis ngomong soal persepuluhan tidak penting, habis perpuluhan tidak perlu dibawa ke gereja, baru ngono langsung macet. Ada langsung mendadak dipanggil Tuhan saat itu, ada dibanting Tuhan. Sampai sekarang tidak bisa bicara lagi. Keadilan Tuhan itu sempurna, tidak pilih-pilih. Dipercaya sebagai hamba Tuhan, tetapi kalau mulutnya tidak benar, dihajar teman. Saudara, kita harus paham, kita harus ngerti bahwa kenaikan Tuhan itu bukti bahwa manusia darah daging itu bisa mencapai kemuliaan yang sempurna. Nah, kehadiran Tuhan di bumi di dalam Yesus itu membuktikan caranya seperti ini supaya darah daging kembali pada kesempurnaan. Caranya ikuti aturan Bapa.
Hidup akhir zaman itu terlampau enak. Zona nyaman itu menjadikan manusia berdalih dan terus berdalih di hadapan Tuhan. Apalagi harta. Mamon itu menjadi penghalang utama untuk manusia tidak bisa dekat dengan Tuhan. Kalau kita bisa menaklukkan mamon, maka saudara damai, saudara tenang, saudara sukacita. Tapi kalau saudara bukan penakluk mamon, saudara diperbudak oleh mamon, sudah dipermalukan dengan tindakan saudara, sikap saudara. Oh, ternyata orang Kristen yo padha wae. Karo sing liya. Pokok urusan duit wis padha wae. Tambah meneh, ternyata pendeta ki yo padha wae nek urusan duit. Saya katakan, jangan samakan aku dengan yang lain. Jangan samakan Yohanes dengan yang lain. Siapa saja boleh mengaudit Yayasan Sumber Aliran Air Hidup. Masuk berapa miliar tiap bulan? Masuk berapa triliun tiap bulan? Yayasan Sumber Aliran Air Hidup itu bukan perusahaan. Sa'a Foundation itu wadah yang Tuhan percayakan untuk kita menampung, kita dandani, kita memberkati jiwa-jiwa yang betul-betul harus kita tolong. Saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan ayat 2, balik ke Yohanes pasal 1, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi ketika kita paham nanti bahwa segala-galanya itu karena firman, jadi betapa dahsyatnya, betapa mahalnya ketaatan terhadap firman itu. Jadi kalau saudara ingin melihat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, coba perhatikan firman. Selama ini mungkin saudara meleng. Ini sudah bulan 5 pertengahan. Manfaatkan tahun ini 2026 sebagai satu momen yang sangat luar biasa untuk saudara meloncat dalam gerak, dalam derapnya Tuhan. Betul-betul menjadi imamat yang bijaksana, keluarga-keluarga kepala rumah tangga yang bijaksana, ibu-ibu rumah tangga yang bijaksana, generasi muda yang bijaksana. Bijaksana yang betul-betul sesuai kehendaknya Roh. Cermat, diskening, pandai, hati-hati, waspada, berakal budi. Berakal budi itu berakal sehat. Apakah ada akal yang tidak sehat? Banyak. Yang tidak ada menjadi ada karena firman. Yang tidak mungkin menjadi mungkin karena firman. Teruskan dulu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dari sini kita mengenal, kita mulai ngerti. Ketika terang itu hadir,
maka kegelapan minggir. Ini aturan kerajaan surga. Maka tadi saya katakan, kita pilih ikut gelap atau ikut terang. Jadi saya itu mengamati, sudah kurang lebih 32 tahun saya di bumi Majapahit. Tugasnya apa? Mengamati umat manusia dan menyampaikan hukum-hukumnya Tuhan. Manusia itu ketika dalam penderitaan berat, teriak, terus bertanya, Tuhan ini bagaimana? Lo yang menciptakan penderitaan itu bukan Tuhan. Kan saudara sendiri yang menciptakan penderitaan. Saudara mau menganggap Tuhan menggagalkan saudara. Saudara sendiri yang gagal. Tuhan ngasih cara, Tuhan ngasih jalan supaya berhasil seperti ini jalannya. Supaya diberkati, pintu-pintu berkat itu terbuka, jalannya seperti ini, aturannya seperti ini. Bukan aturannya Yohanes Wahyu. Aturan firman sudah jelas seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kan manusia cenderung membuat aturan sendiri. Merasa pinter, merasa punya uang banyak, punya modal besar, merasa tenang dengan uangnya, sehingga merasa berada pada zona nyaman, zona aman. Kalau bicara soal buka bisnis, ini bukan soal modal besar atau modal kecil. Yang diperlukan adalah mental. Betul? Betul? Ini salah aku. Saudara punya uang banyak, tapi mentalmu tidak cukup. Uangmu itu habis. Bisa bangkrut pekerjaan saudara, usaha saudara. Tapi kalau saudara punya mental, maka ada pendidikan mental spiritual, pembinaan mental spiritual. Kenapa perlu dibina? Mental spiritual nanti kaitannya dengan firman, hadirnya firman yang akan berdampak, tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Itu dari firman. Firman itu mengerjakan mental kita, firman itu membangun mental kita, firman itu membangun spiritual kita, sehingga terus akhirnya nanti muncul daya cipta untuk memperkatakan firman. Ketika sang terang itu hadir, dia bercahaya, maka kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, terus terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yang terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Terus ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini penting. Terang itu sudah hadir, sudah datang, tetapi dunia tidak mengenal. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, pentingnya kita mengenal hadirnya sang terang itu. Kalau saudara merasa tidak perlu sang terang, ya tidak apa-apa. Bikin aturan sendiri, ya kan bebas. Apa itu mengenal?
basa Jawa lugas medhuk ginosko iku lafal Jawa, artinya tahu, artinya paham, artinya ngerti. Kalau kita mengenal kehadirannya, kita dituntut ngerti, paham, tahu. Sudah ditanya, sudah kenal si A? Oh iya kenal. Sudah tahu enggak kalau orang ini gini? Oh enggak ya, berarti saudara belum mengenal. Jadi kalau saudara bilang mengenal, maka saudara kenal pribadinya, tahu pribadinya, ngerti bagaimana orang itu, pribadi orang itu. Jadi mengenal itu ngerti, paham, tahu kondisi yang saudara kenal. Berarti ketika sang terang itu hadir ke dunia, maka kita harus mengenal siapa sih dia. Ketika sudah bertanya dan mendapat jawaban, akhirnya coba pahami bahwa kehadirannya itu untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberi solusi. Ketika kita gelap, kita tidak ngerti, kita bodoh, kita tidak tahu bagaimana harus keluar dari persoalan ini, sang terang itu hadir, menerangi pikiranmu, menerangi hatimu. Maka ketika sudah itu menyembah Tuhan, ketika saudara itu bermazmur bagi Dia, ambil saatnya semakin hening, semakin tenang. Sang terang itu akan menerangi pikiranmu, akan menerangi hatimu, dan saudara akan mendapat jawaban apa yang harus saudara kerjakan. Jangan membiasakan diri bingung, piye, ya opo kenyataannya koyo ngene. Nanti salahkan istri, salahkan suami, salahkan anak, salahkan sana sini. Kapan saudara merasa salah? Coba sesekali merasa aku ini tidak mampu Tuhan, aku gagal Tuhan. Mau jadi manusia itu jangan keras kepala. Sebelum Tuhan mencambuk dengan cara yang kasar, lebih baik kenallah Tuhan. Kalau saudara belum mengenal betul-betul, belajar banyak baca firman. Saudara belajar dari orang-orang yang sudah mengenal Dia di dalam firman. Dari membaca saudara akan mengenal Tuhan. Dari membaca saudara akan ngerti bagaimana caranya mengenal Tuhan. Ya saudara ngerti harus bagaimana kalau seperti ini. Situ kadang istirahat itu tidak bisa los itu karena apa? Kan banyak orang, banyak jemaat dari berbagai provinsi itu kadang kalau ngebel atau WA itu tengah malam, kalau urgent banget dia ngebel itu tengah malam, nangis, teriak sekeras-kerasnya. Dan di loudspeaker sama istri, Ibu Gembala, tolong Ibu Gembala, teriak sekeras-kerasnya. Ben nangis sih sampai selesai. Nangis teriak begitu nanti aku ngomong yuk, tidak didengar kok. Tenang dulu, tenang. Setelah saya doakan, bisa menguasai diri, mungkin minum di sana kan. Persoalan yang sangat sepele bisa jadi meledak karena
Makanya minggu lalu saya katakan, anak-anakku sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu, mau tidak mau suatu saat saudara akan menjalani apa yang namanya nikah. Perlu saudara mengerti pentingnya saudara mengenal Tuhan. Sebab menikah itu adalah ketetapan taman Eden. Memang ketetapan Tuhan. Ada aturan di sana. Ada tata tertib di sana. Nikah itu bukan hanya persoalan wah tak cukupi belonjone tiap bulan sekian. Ibaratnya gue tuku bedakmu, gue tuku bengesmu, gue tuku pakaianmu, semua makanannya dan sebagainya. Nikah itu tidak cukup berhenti sampai di situ. Kan dulu pernah saya katakan, sejak Romo masih ada, saya katakan, saya sampaikan, Romo ini perlu diadakan seminar pasutri. Supaya apa? Supaya menjadi generasi keluarga yang bijaksana. Sejak Romo masih ada, saya sampaikan berapa kali, ya mas, ada saatnya nanti. Bahkan beliau pernah katakan, ada saatnya nanti kamu yang adakan seminar itu. Saudara, nikah itu tidak sesimpel yang orang bayangkan. Banyak persoalan di dalamnya. Karena ini masih umurnya bervariasi, saya kan tidak bisa lugas bicara. Nanti kalau ada seminar pasutri, saya akan lugas bicara. Yang hadir kan ya pasangan suami istri, pasangan suami istri. Ini real, saya itu banyak mengatasi persoalan begitu, tidak hanya persoalan jemaat. Saya katakan, kita membawa pengajaran dari tahta Allah yang laksana sungai air kehidupan. Maka yayasan sumber aliran air hidup itu bukan, nama itu bukan turun serta merta kuliah kamus, enggak. Pergumulan panjang, doa puasa panjang untuk muncul nama itu dan langsung link Kementerian Hukum dan HAM langsung meng-ACC nama Yayasan Sumber Aliran Air Hidup itu karena belum dipakai yang lain. Pengembalaan di sini mengatasi banyak persoalan nikah yang retak. Bahkan bukan hanya retak, nikah yang pedot. Ketika mereka kembali nurut pada aturan firman, dipulihkan kok. Saya katakan tidak hanya jemaat, pendeta banyak. Kalau saya katakan pakai kata banyak, itu di atas 10. Puji Tuhan mereka teratasi kok. Ini kan silent, persoalan yang privasi banget. Masalah tabur perjanjian. Kan tidak mungkin saya ekspos orangnya ini pendeta, tidak mungkin, itu rahasia iman bagi kami. Yang penting mereka tegak kembali dalam tabisannya, dalam pelayanannya, sehingga jadi berkat kembali bagi umat Tuhan. Saudara, kita harus paham, kita harus mengenal. Pentingnya kita mengenal, tahu, paham, ngerti maksudnya Tuhan. Ketika manusia menolaknya, ketika manusia tidak mau menerimanya, itu pun Tuhan juga tidak dirugikan. Coba kita renungkan. Kalau Tuhan kita tolak, dirugikan tidak Tuhan? Tuhan rugi tidak ketika saudara menolak Tuhan? Yang perlu keselamatan kan kita.
Maka ketika ayat ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, apa itu menerima? Menerima itu di kamus mendapatkan. Mendapatkan, mendekati, mendapatkan, dan di sana ada kata memegang. Manusia akhir zaman itu belum menerima, masih pegang-pegang. Manusia akhir zaman itu belum menerima, udah berusaha pegang, akhirnya tersesat. Jadi menerima itu artinya mendapatkan, memegang itu artinya menyatu. Kalau saudara pegang sapu tangan kan berarti lekat. Kata memegang itu lekat. Jadi ketika kita menerima Tuhan berarti kita lekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Bahasanya Yohanes maka ada kata pineto, tidak terpisah, menyatu. Menerima berarti kita menyatu, kita mendapatkan Dia. Ketika kita bisa mendapatkan Dia, maka terus pribadi yang menerima itu, ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, terus supaya menjadi anak-anak Allah, ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya di dalam namanya diberi kuasa. Jadi cara Tuhan itu luar biasa. Alasan apa lagi kita? Ketika kita menerimanya, ketika kita mengenalnya, diberi kuasa. Tuhan ngerti kalau kita ini tidak punya kekuatan ngikuti aturan surga itu. Tuhan ngerti. Secara langsung dia memberi contoh bagaimana anak manusia taat pada aturan surga, aturan Bapa. Bagaimana caranya? Ada kuasa. Maka ketika dia naik, maka dia katakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Nah, makanya ketika dia turun, maka kita harus tahu, kita paham, kita ngerti, kita menyatu dengan Dia. Ketika kita menyatu dengan Dia, maka kita ini bukan orang lain, tapi dikatakan kita ini adalah anak-anaknya. Bukan anak secara darah daging. Dan akhirnya langsung saja ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Firman itu menjadi manusia di dalam kita. Ketika dia berkemah, bahasa aslinya bukan meneng dia, tapi berkemah, berskenos. Dia menjadikan saudara itu kemahnya. Dia menjadikan saudara itu rumah kediaman Roh itu sendiri. Ketika Dia ada di dalam hidup kita, Dia berkemah, Dia dalam hidup kita, stay, memikirkan. Jadi berkemah itu bahasa terjemahannya banyak. Berskenos itu tinggal, berskenos itu memikirkan, berskenos itu menghuni. Jadi Dia ada di dalam saudara
Kalau dalam pasal yang keempat dikatakan laksana mata air kehidupan yang memancar sampai hidup yang kekal. Dia berkemah, dia menghuni saudara, tinggal di dalam saudara, memikirkan saudara. Makanya ojo biasa mikir dewe. Tuhan itu mikirkan saudara. Jangan buang-buang energi. Tugasmu kenali dia, pahami kehadirannya, kerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Bagiannya Tuhan melaksanakan, mengeksekusi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kena es terjadi, lu kok yang dilala, pikirmu dilala, kebetulan begitu. Kasihnya Tuhan itu buat direspon dengan sopan, direspon dengan rendah hati, direspon dengan sukacita. Puji Tuhan, terima kasih. Jangan pakai pola pikir yang aneh-aneh. Pertama kali doa, pengucap syukur. Sadari bahwa tanpa Tuhan campur tangan tidak akan terjadi sesuatu yang dasar itu dalam hidup. Amin. Saudara, saya pernah mengalami sakit yang namanya saraf kejepit. Terus terang waktu itu saya merasakan engkau tidak boleh, rasanya saya tidak mungkin bisa kemana-mana. Kondisi seperti itu saya berusaha tegak, saya berusaha paksakan kegiatan-kegiatan kelembagaan saya kerjakan. Terasa parah itu ketika kami ada acara muskerda di Hidayat Sahid di tengah kota sana Surabaya. Saya turun dari mobil itu sudah jalan itu sudah tidak tegak. Teman saya bilang, Pak Yun, saya bawakan kopernya. Jangan, ini justru saya pakai untuk pegangan. Saya jalan sudah kaki sudah tak seret. Bisa bertiga sama Pak Pendeta Steve, sama Pak Pendeta Victor, saya bertiga. Satu session saya tidak bisa apa-apa. Di kamar itu Pak Steve sampai ini, ayo, tidak apa-apa tuh, tidak apa-apa, tinggal tidak apa-apa. Saya sendiri tidak apa-apa. Nanti Pak apa ini, biar rotor lemes saya gitu kan. Mereka ke ruang meeting. Di kamar itu merenung, andai kata Tuhan tidak berbelas kasihan atau memang Tuhan izinkan begini supaya saya lebih sadar lagi, lebih paham maksudnya Tuhan. Beneran, rasanya kalau ini tidak boleh, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Saya lo ngangkat galon itu tidak kuat kok. Jangankan galon, gayung itu, ngangkat gayung itu kan tangannya enggak apa-apa, tapi sini pinggang belakang jadi udah sampai sini sakit, jadi enggak kuat. Saya hanya berjuang, saya berdoa, saya mohon ampun atas kebodohan ucapan saya yang tidak diperkenan Tuhan. Sudah kan Tuhan pulihkan, masih terapi, saya izin. Yang nerapi saya itu, saya boleh tidak ke macar ke Bali. Ya pokoknya mau ke Payan minggir. Hanya operin banyak, tidak apa-apa, tidak apa-apa, aman. Saya di Bali itu masih pakai tongkat sudah. Tahun 2024 sampai sana ya. Saya pakai tongkat bambu sejempol ini besar. Tongkat itu masih di mobil, sampai sekarang masih di mobil. Bukan tongkat sakti, tongkat bambu itu loh sebesar.
Sudah di sana saya sudah berpikir, mudah-mudahan tidak ditugasi oleh bunda kan, itu malah ayo nanti tugas ini, tugas ini, terus tanggal sekian tugas pas acara di kebun raya di Bedugul sana. Waduh, perjalanan jauh, ada pelayanan, saya katakan. Saya penyangkaran diri, pagi-pagi saya keluar dari hotel, terus sepedaan sama Kairos itu sabunnya dikawini untuk apa? Supaya lebih rileks. Dan puji Tuhan setahap demi setahap pemulihan terjadi. Kalau saya sekarang bisa aktivitas kembali, itu sudah melewati fase panjang, proses panjang, dan itu saya merasakan mukjizat yang luar biasa. Menurut ukuran medis itu sudah sulit untuk bisa pulih, tapi Tuhan pulihkan. Sampai sekarang fit, saya bisa ke ladang, saya bisa kemana-mana, saya bisa aktivitas untuk pemulihan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus memahami ketika Tuhan itu memikirkan kita, Tuhan itu membuka jalan untuk kita harus paham. Kita ini manusia tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita ini manusia yang sangat lemah. Apalagi banyak beban pikiran. Oh, sekarang itu masalah semakin ruwet, masalah semakin banyak. Masalah satu belum selesai, nanti ganti lagi, diusul lagi masalah ini, masalah itu. Saya katakan, mari kembali kepada firman. Dia menjalani sebagai manusia darah daging yang taat pada aturan firman itu. Sekalipun pedih, sekalipun perih, ikuti aturan firman itu. Dan akhirnya berkemenangan. Kemenangan yang dia raih karena ketaatan pada aturan kerajaan surga menjadi contoh supaya disaksikan para murid bahwa ketika kita ini berfokus pada aturan sang terang, menerima hadirnya sang terang, mengenal hadirnya sang terang, manusia darah daging diberi kemenangan. Karena apa? Karena ada kuasa kemuliaan, ada kuasa kematian, ada kuasa kebangkitan, ada kuasa tubuh astral. Menerima, mengenal, percaya, diberi kuasa. Saudara, kita seringkali merasa berada pada zona nyaman ketika orang sedang merasa berada pada zona nyaman. Seringkali tidak lagi peduli dengan aturan kerajaan surga, merasa bahwa uangmu itu bisa menginjak firman. Ngomong sak karepe dhewe. Kekuatan uang itu menjadikan saudara terlalu berani mendikte Tuhan. Pendeta kalau perpuluhannya wis gede, jemaat ngomong sakarepe dhewe. Tidak sedikit pendeta yang diancam, pokok sampai nyinggung-nyinggung aku pindah dan tidak akan perpuluhan lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya punya sahabat-sahabat, maaf bicara, yang punya kekayaan tidak sedikit, punya pemasukan tidak sedikit, dari persepuluhan, dari buah sulung, dari persembahan korban pembangunan, persembahan ucapan syukur, persembahan macam-macam. Tetapi orang ini begitu empatinya
terhadap sesama manusia. Dia katakan, kalau aku terima 10 dalam sehari, masa Pak Yu 10 saya makan semua. Tuhan yang menilai kami, umat manusia yang ada di sekitar kami, di wilayah kami, di kota kami, mereka yang menilai. Kami hidup dididik oleh orang tua, bukan hidup sendiri. Tetapi kami mengalirkan berkat-berkat kepada banyak orang, Mumpung kami masih ada di bumi, kalau kami sudah tidak di bumi lagi, kami tidak bisa memanfaatkan harta ini. Ya sebutkan, perpuluhan itu Pak Yu tiap bulan semen. Yang punya toko itu sebulan sekian. Tapi pengeluarannya seperti ini, semua bisa kami salurkan. Jemaat tidak di kota besar, tapi matang. Saya katakan suatu saat, pada waktu saya kesini, saya bolak-balik, dia coba nginap sini lah. Iya, satu saat saya harus belajar. Saya tidak merasa paling pintar, saya tidak merasa paling sarjana, magister. Saya harus banyak belajar. Di dunia ini kalau kita mau merendahkan hati, maka saudara menjadi orang kuat. Tapi kalau saudara eksklusif, menutup diri, maka sampai disitulah kemuliaan Tuhan. Orang yang menutup diri terhadap komunikasi terhadap dunia luar adalah orang yang tidak mau dipercaya Tuhan lagi. Segersang apapun hati saudara, sekering apapun hati saudara, di tengah-tengah kesulitan ini, saya katakan dunia tidak akan semakin enak, terus sulit, kesulitan terus akan bertambah-tambah. Maka kita harus terbentuk menjadi keluarga-keluarga yang bijaksana, menjadi keluarga-keluarga yang dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan setiap saat. Maka saya katakan pranikah tidak ada masalah. Memang pranikah itu kadang tidak ada masalah, tapi suatu saat ada masalah. Jangan pikir kalau sudah nikah ada temannya enak, yang dulu bujang, ada apa-apa tidak ada yang bisa diajak mikir. Orang tuamu masih ada. Jadikan orang tuamu itu sahabat. Jangan cerita pada orang lain, sementara orang tuamu malah tidak ngerti apa-apa. Jangan pikir nikah itu serba indah. Itu kan harapan. Coba andai kata suami ketika dengan janji setianya itu betul-betul menjadi suami meneladani Yesus. Sebagai wanita, sebagaimana wanita yang ikuti tahbisan yang ditetapkan Kristus, selesaikan persoalan. Istri tidak perlu nuntut suami harus begini harus begitu, suami harus kuat ekonomi, kuat segalanya, kan dituntut begitu. Apa bisa? Kalau kita ikuti firman bisa. Dan itu persoalan seperti itu semakin banyak. Jadi yang dari ruangan ini tidak banyak. Itu yang di luar sana. Banyak jemaat, banyak rekan-rekan hamba Tuhan, konseling, komunikasi bagaimana mengatasi persoalan ini. Roma itu dulu berulang kali saya sampaikan kepada kami. Suatu saat kamu harus jadi berkat, keluargamu, nikahmu harus jadi berkat
untuk rekan-rekanmu, untuk adik-adik. Saudara, nikah akhir zaman ini komunik hubungan suami istri. Saudara kalau berpikir, oh suami harus kuat, bicara hubungan biologis begitu. Masalah tidak. Ada jalan pintas, maaf saya sebut, harus beli obat kuat, strong, dijual di pinggir-pinggir jalan, harus sana sini untuk memenuhi kebutuhan istri, biar ini real. Saya katakan ujung-ujungnya kalau orang konseling ke kami itu kan ada simbolnya di situ. Saya katakan ini kan sama-sama tidak ngerti, sama-sama tidak paham. Saya tidak yakin amat kalau saudara itu strong terus, atau saudara berusaha, oh cari obat pak, biar kuat pak. Ayo mas cari obat pak. Saya kan tidak mungkin panggil saudara pasangan nikah ini yang ketika ada persoalan. Saya ngerti saudara ada yang punya persoalan seperti itu, yang serahasia itu. Jika saudara tidak lagi bisa saling harmoni, saling damai satu sama lain, pikirmu saya tidak ngerti. Ini soal personal. Tapi kalau sudah mengenal hadirnya sang terang, ngerti hadirnya sang terang, menerima hadirnya sang terang, kuasa tidak hanya sebatas pada persoalan batin, mental, spiritual, pikiran saja. Fisik saudara juga kuat. Nah caranya bagaimana? Kita pribadi. Kalau saudara menghadap gembala, maka Bapak Ibu Gembala akan memberitahu carane ben badanmu sehat. Ya, saya dikasih kunci khusus untuk mengungkap, untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Saudara ingat tidak tulisan kunci rahasia tabut perjanjian? Pernah ingat? Di mana tulisan itu dulu? Kalau saudara ingat tulisan itu, sejak itulah kalau masing-masing pribadi jemaat memahami, maka kemuliaan Tuhan itu terlampau dahsyat. Saudara terkasih dalam Tuhan, setahap demi setahap memahami tentang makna kenaikan Tuhan. Ini tubuh astral, ini tubuh kemuliaan. Suatu saat nanti ada jemaat, ada umat Allah yang akan merasakan tubuh keubahan itu sebelum 3,5 tahun aniaya besar. Ada 2 orang sedang menghilang, yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Ada 2 orang sedang di dalam ruang tempat tidur, di ranjang tempat tidur. Yang satu terangkat, diubahkan, diangkat Tuhan, yang satu ditinggal. Bagaimana itu terwujud? Maka saya tidak akan berulang-ulang kali menyampaikan terkait satu diangkat, satu tertinggal. Tapi bagaimana menjalani sebelum peristiwa itu terjadi, yaitu mengenal pribadinya, menerima pribadinya. Sebab ketika sudah mengenal pribadinya,
ketika sudah tahu persis pribadinya, ketika sudah menerima kehadirannya, sudah itu diberi kuasa. Perlu tidak saudara kuasa itu untuk mengatasi anak-anakmu? Perlu tidak kuasa Tuhan untuk mengatasi pekerjaanmu? Perlu tidak kuasa untuk mengatasi nikahmu? Nah, kalau mandat ekonomi itu tidak dipulihkan, nanti dampaknya juga mandat biologis juga terpengaruh juga. Jadi pemulihan 5 mandat itu jangan hanya bicara nanti. Kalau kerajaan surga itu tidak usah dibicarakan berulang kali. Nanti kalau sudah masuk surga, nanti kita begini begitu. Sudah, itu jelas. Sudah masuk sana, tidak usah susah dipikir. Yang perlu dipikir keras bagaimana kita menjalani ini. Kita menerima kuasa, mengendalikan, mengatur, memanage pikiran, mengendalikan hati ini supaya tetap terkondisikan kita menyatu dengan Roh Kudus. Penyembah di dalam pneuma, dalam roh dan kebenaran, tidak terputus. Jika menghadapi masalah sesulit apapun, sekuat apapun, sebesar apapun, kuasa Tuhan terlampau dahsyat, terlampau besar menghadapi persoalan saudara. Tidak ada yang mampu mengalahkan Tuhan kok. Tinggal bagaimana sekarang di tengah-tengah kesulitan ini, kita ini ayo belajar nurut gitu aja. Maaf bicara posisiku. Ya karena tanya sama Bu Gembala saudara, saya tuh berulang kali mau mundur dari posisi ini. Termasuk saya kena saraf kejepit itu begitu, saking berat saya. Merasa sendiri, merasa tidak berdaya. Sakit ini sakit itu. Saya waktu itu ini nyata yang alami saya. Sampai saya gitu, tidak apa-apa tuh, kasih habis saja, tidak apa-apa Yohanes. Kasih habis sekali, tidak apa-apa, jangan hanya sakit. Karena ya saya ngomong serba salah, saya nyampaikan firman disalahkan, saya nyampaikan salah, berdebatkan sana sini, didiskusikan sana sini. Saya mau nyampaikan begini, tidak boleh. Saya nyampaikan ini dihalang-halangi. Mau nyampaikan ini, mau pakai sungkan nanti dikira perang bintang dan lain sebagainya. Ya sudah, di off kan aja, tidak apa-apa. Jangannya dikasih penyakit saja. Sedikit demi sedikit Tuhan menyejukkan di tanah yang kering. Hatiku berseru mencari kasih yang tak pernah semu. Dalam daga jiwa yang tak terucap, Kau datang beri harapan pasti. Saat dunia tak mampu memuaskanku, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Yesus
saya langsung diambil begitu, bawa ke satu tempat. Berulang kali pujian ini otomatis. Tapi ketika saya dalam kondisi bangun begitu, saya tadi nyanyi apa sih? Nyanyi apa? Ketok api. Saya bermazmur, saya bersenandung dengan bahasa roh itu. Ketika teman-teman, tolong buatkan lagu penyembahan, praise and worship. Saya percaya bisa. Saya nggak bisa bikin lagu, bikin notasinya, apalagi muter-muter. Jangan bikin pusing saya lah, saya gitu. Nah, satu saat sudah gembala sudah itu ditunggu bocah-bocah, suruh bikinkan lagu kondangan. Bikin lagu itu enggak bisa, kalau bikin opo aja gitu. Saya kok pernah nyanyikan lagu api, tapi kok lupa saya. Saya doa. Saya bilang sama istri, nih gitar itu tolong jangan ditaruh di kantongnya, tolong keluarkan, taruh di sandal ke situ. Jika kalau suatu saat saya ingat pujian, saya langsung nggak buka kantong, langsung saya nyanyi. Satu saat saya langsung ambil gitar itu di cantolan pojok sana itu, langsung saya rekam, saya siapkan HP, saya rekam, saya naikkan pujian ini. Saya rekam, langsung saya kirimkan ke teman-teman. Tolong, seperti ini lagunya. Teman-teman itu kaget. Wah, ini kok bisa? Ini maknanya cukup dalam. Bahkan nangis mereka tuh mengaransemen, bikin musiknya, itu mereka sampai. Jadi lagu ini ciptaan saya. Patentnya sudah ada. Saudara, hidup itu, pernahkah sudah merasakan betapa keringnya hati, betapa gersangnya hati? Seakan sudah tidak mampu melakukan sesuatu yang berarti. Jangankan untuk orang lain, memberi arti, berdampak untuk istri, berdampak untuk suami, berdampak untuk anak-anak, sudah sangat terbatas. Kalau kita dengan pertanyaan, jangan-jangan harapan saudara, jangan-jangan kasih yang selama ini muncul itu semu. Coba kenali kasih yang sejati itu. Terima kasih yang sejati itu, yang sanggup memulihkan saudara, yang sanggup membangun keluarga saudara, sanggup membangun anak-anakmu, sanggup membangun keluargamu, membangun pekerjaanmu. Kita harus sadar kita terbatas. Ilmu yang kita pelajari sangat terbatas. Tetapi kuasa Tuhan, ketika kita menerima kuasanya, kuasa yang tidak terbatas itu akan membawa saudara cakap. Saudara menjadi orang yang bijaksana, mengatasi masalah demi masalah itu dengan kasih. Karena kasih yang sejati itu ternyata ada di dalam hati saudara, sedang berkemah, bersekenas, bertabernakel dalam hidupmu. Jika saudara perlu tenang, saudara perlu bingung kan? Saudara perlu memperpanjang, menambah kekhawatiran lagi kan? Dapatkan kasih yang sejati itu, kasih yang murni itu, kenali dia, pribadikan dia di dalam.
laki-laki, seorang suami, ketika ada persoalan, dia jarang bisa mengucapkan. Tapi kalau saudara sebagai seorang suami, dalam dahaga jiwamu yang tidak terucap itu, sementara hanya air mata yang keluar, berarti hatimu sudah mulai belajar mengenal pribadimu. Berarti sudah berada pada titik menerima kehadirannya. Aku perlu engkau Tuhan. Kau terlampau dahsyat, kau terlampau kuat. Ternyata persoalannya di depan kami itu bukan apa-apa. Ternyata masalah yang di depan ini terlalu kecil di hadapan Tuhan. Coba tinggikan dia, tempatkan dia. Tempatkan Yesus pada posisi yang mulia di dalam hidup saudara. Sebab ketika Tuhan kita tinggikan, kita muliakan, dia itu turun mengalir. Dia mengalir. Pineto, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti mengalir. Kasihnya Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita ada sampai saat ini, tanggal 14 bulan Mei, coba kalau kita berpikir sesaat ke belakang, sebulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, setahun lalu, mungkin 2 tahun lalu, ketika sudah berpikir, ketika sudah berangan-angan, aku sudah tidak kuat lagi, aku sudah tidak mampu lagi. Tapi kenyataannya sudah sampai sekarang. Tangan kuasanya yang lembut itu menuntun saudara belajar menapaki kehidupan bersama hukum-hukumnya. Sebab yang dikehendaki Tuhan supaya kita menjadi saksinya. Yesus sang sumber aliran air hidup itu terus mengalir dalam relung hatimu, di dalam jiwamu, menyegarkan hatimu. Hidupmu yang rapuh, siapa yang merasakan? Mau yang masih gadis, masih seger, masih perjaka, masih cereng katanya begitu. Ketika sudah menghadapi masalah kerjaan, masalah pernikahan, nanti dikecewakan sedikit, sudah rasanya mau terjun ke jembatan Cangar, setiru-tiru. Kapan hari itu ada sepeda tinggal diparkir di belakang, mirip seperti yang terjun di belakang. Lo kok ya enggak bilang, Mbak titip gitu kan? Biasanya kalau ada yang titip sepeda di gede belakang itu bilang, Mbak titip ya, aku pulang bersama temen, titipkan di belakang. Iki gak titip, gak ngomong, gak apa, saya elemen ditinggal yang kono. Aku sampai tengok-tengok bapak saya teriak, jangan-jangan nyemplung kali buri. Tapi kalau nyemplung kali belakang kayo cetek, hanya sak dengkul, sak lutut begitu. Yang bunuh diri kok airnya di sungai sak lutut jarang mati, malah kesel-kesel. Atau jangan-jangan kemana nyemplung sungai Berantas be. Kami juga repot juga, ini gimana? Dimasukkan, dikunci setir, sepeda gede ini sakmono. Sudah akhirnya saya berdua sama masjid itu, mas diangkat mas, udah ditaruh di dekat kamar mandi, dekat toilet situ aja, enggak apa-apa, enggak usah dibawa masuk. Pas kita ibadah ada doa, ngerti-ngerti ora ono wis dijupuk, ora kono pisan. Menungso akhir zaman. Ngono ya balik meneh terima kasih, maaf dan lain sebagainya.
Saudara, ini akhir zaman. Hati ini harus dingin. Bukan hanya otak yang dingin. Hati harus adem, pikiran harus adem. Jiwa harus sejuk terus setiap saat. Kalau tidak, di kantor panas, di rumah anget, di jalan panas, nanti jadi apa? Di mana-mana ada aturan, di mana-mana ada aturan, ada kesulitan. Saudara, berjuang. Makanya yang belum nikah ini, anak-anakku, hati-hati. Dikasih tahu orang tua, apalagi gembalamu sampai bicara soal nikahmu, soal pranikahmu, tolong hati-hati. Jangan paksakan diri. Pastikan itu jodoh dari Tuhan. Kalau bukan, ragu-ragu, jangan. Babak belur kan selesai. Aja delok wong cocok ta dadi imamku. Lemah lembut perkataannya saiki, modus iku. Asline garangane ora metu. Gue metu garangane, luwake metu pisan. Hati-hati. Perempuan begitu saudara nilai, lembut kok omongannya, kalau ngomong itu santun banget. Kan orang nanti aslinya toh, itu orang kenal toh. Lagi ketemu pirang ulang. Jangan nafsu. Aku ngomong bla-bla. Supaya apa? Biar nanti nek nikah itu udahlah. Ana apa-apa betul-betul dirembuk bareng ngono lho. Saling nyalahkan. Saya tuh ngatasi nikah ya akhirnya gak cuma yang di sini. Dari berbagai gereja, berbagai denominasi, termasuk pimpinan mereka. Ya kuncinya balik lagi kepada firman. Ayo coba ikut. Masing-masing punya kerendahan hati, punya kelembutan hati. Siap ditandani. Pasti berjuang untuk menyangkali diri. Itu Tuhan nanti campur tangan. Kita menemukan kasih-Nya. Dia tidak pernah kering. Akhirnya sudah menemukan jati diri Tuhan itu. Sudah menemukan, mengenal Tuhan, siapakah Dia. Sudah mengerti kehadirannya itu. Jadi siapa? Kalau sudah belum mengenal, sudah memang tidak perlu. Tidak penting kok Tuhan. Tidak perlu hadirnya sang terang. Tidak perlu firman. Tetapi kalau sudah mengenal, sudah menemukan arti di balik pengenalan itu, ternyata Dia itu sumber kekuatan, Dia itu sumber kemenanganku, Dia itu sumber kekayaanku, kekayaan hikmat, kekayaan makrifat. Materi itu ditambah, itu hanya tambahan. Kekayaan kasih, iman, pengharapan itu terlampau dahsyat. Ketika sudah menemukan, sudah melekat dengan Dia, ngerti di balik itu semua ada kesempurnaan, ada kekekalan. Jadi Tuhan itu membawa saudara kepada apa? Kepada kesempurnaan, kepada kekekalan. Ini maunya Tuhan. Saudara menjadi saksi. Sekarang Yesaya pasal 61. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kuasa yang dahsyat itu Tuhan pinjamkan. Ketika kuasanya itu ada pada kita, maka kita punya tugas. Yesaya 61, kabar selamat kepada Sion. Ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara,
dan merawat orang-orang yang remuk hati, Ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kapung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbanting kebenaran. tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya, Ya, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi, mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ya, kalau saudara baca terus nanti, betapa dahsyatnya kemuliaan yang menyertai orang-orang yang hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Jadi kenaikan Tuhan itu membawa kemuliaan bagi setiap pribadi yang menerima janjinya, yaitu kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Allah itu ada padanya, ketika Roh Allah itu ada dalam hidup saudara, ini bagian yang harus kita kerjakan. Kita diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Karena kita sudah mengenal lebih dulu, sudah menerima hadirnya sang terang itu, sudah merasakan dahsyatnya sengsara penderitaan itu, dan sudah mendapat kelegaan. Tugas selanjutnya, kalau sudah itu sudah dilegakan, sudah diringankan, sudah ditolong Tuhan, tetaplah bekerja, laksanakan tugas. Ojo saenake dhewe, itu memang masalahmu wis rampung, terus sudah tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Masalahmu wis clear, sudah tidak mau berpikir lagi untuk yang lain. Membawa kabar dan merawat orang-orang yang remuk hati. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup, Syaa Foundation itu siap menjadi mentoring, siap untuk memberi pelayanan kepada setiap pribadi, kepada setiap jiwa-jiwa yang perlu sharing, yang perlu mereka harus mengurai persoalan demi persoalan yang mungkin ruwet. Kami melayani konseling untuk mereka. Demikian juga memberikan bergumul untuk orang-orang yang tertawan, tertindas oleh, diintimidasi oleh kekuatan setan, diintimidasi oleh kuasa maut, oleh roh-roh ketakutan, sehingga tidak berani beranjak, tidak berani bertindak, terpenjara dalam dosa, terpenjara dalam perbudakan dosa, terpenjara dalam perpecahan. Bergumul, tidak cukup sejam 2 jam, sepakat dalam syafaat, sepakat dalam doa bertalu-talu, untuk demikian juga untuk memberikan tahun rahmat, memberikan harapan. Memang di sisi lain kegoncangan demi kegoncangan, tetapi di sisi lain Tuhan memberikan tahun-tahun yang penuh kemuliaan, tahun-tahun yang diberkati Tuhan, bahkan dipercaya untuk membangun reruntuhan. Membangun reruntuhan itu tidak mudah. Jiwamu adalah jiwa kasih, mentalmu mental Kristus, pikiranmu pikiran Kristus, hatimu hatimu Kristus, perasaanmu perasaan Kristus. Maka saudara pasti dipakai untuk membangun reruntuhan. Sebab yang saudara pegang, yang saudara hadapi, bukan barang yang baik-baik saja. Barang yang sudah remek, barang yang sudah hancur, barang yang sudah gagal, barang yang sudah rusak. Jangan
Ada jemaat yang punya pikiran, Pak Gembala kurang kerjaan, ngurusi orang-orang yang seperti itu, ngurusi orang-orang yang apa untungnya. Jangan bodoh. Saudara punya tugas untuk mereka, untuk memberkati mereka, supaya mereka juga diselamatkan. Kalau dalam konteks terang, maka pasal yang 60 dikatakan pasal 60 ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2 pasal 60 Yesaya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, Ya, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. ya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. ya, angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Dan terus nanti baca di rumah. Saudara, pemulihan pasti terjadi. Apapun kondisi saudara, apapun kondisi pekerjaan saudara, kalau kita kembali mengenal pribadinya, kita menerima kehadirannya, dia bergema dalam hidup saudara, saudara ada di dalam dia, maka terang itu menguasai saudara. Ketika terang itu menguasai saudara, saudara diperlukan banyak orang. Kehadiran saudara sedang ditunggu banyak orang. Jangan hanya berpikir untuk dirimu sendiri. Jangan hanya sibuk ngurusi keluarga. Tetapi saatnya saudara memberita kebenaran, membawa berita rahmat itu, kabar baik, kabar selamat, kabar kemuliaan, kabar kelepasan, kabar keselamatan itu saudara. Dan Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Di tanah yang kering hatiku berseru, yang tak pernah sembuh dalam dahaga jiwa yang tak terujung. Kau datang beri harapan pasti, sangat nyata mampu memuaskanku. Hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Yesus, sumber aliran air hidupku, menyegarkan hati, hati yang layu, memulihkan hidup yang rapuh,
memahami maksudnya Tuhan, belum ngerti maksudnya Tuhan. Jangan-jangan selama ini saudara menolak apa yang menjadi kehendaknya. Coba lembutkan hati, belajar ngerti maksudnya Tuhan, menerima apa yang menjadi kehendaknya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Biarkan Dia berkemah dalam hidupmu. Jangan membangun keluarga dengan kasih yang semu. Jangan bangun pernikahan dengan kasih yang semu. Jangan melayani Tuhan dengan kasih yang semu. Kenali Dia, terima kehadirannya. Dia mau berkemah dalam hidupmu. Dia yang memikirkan, yang mengatur hidupmu. menjangkau setiap pribadi, menjangkau setiap pribadi umatmu dari dalam ruangan ini. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa kemuliaan hadirat Tuhan memulihkan umatmu, tegakkan kembali sebagai imam raja, kuatkan
umat Tuhan, boleh menjadi terang kasih Tuhan. Kehadiran umat-Mu dimanapun menjadi berkat atas dunia. Bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan, para pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan, Bumi Majapahit diberkati Tuhan, Singapura Kopinda Raya diberkati Tuhan, melaksanakan tugas, melaksanakan program-program pemerintah daerah Majapahit diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja Tuhan boleh berdampak, boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat Bumi Majapahit. Terima kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah. Haleluya. Amin.